Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Hadirin rahimakumullah, hamba-hamba Allah. Bersyukur hari ini kita kembali manakib. Selanjutnya salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dan kita sampaikan doa ditambah-tambah kesehatan lahir batinnya, ditambah-tambah karomah barokahnya untuk kepentingan kita semua, kepada Syekh Muhammad Abdul Ghassifullah Maslul Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin rahimakumullah, para pecinta kesucian jiwa. Yang saya hormati Mama Sultan, keluarga, Abah Jagat, para wakil talqin yang hadir hari ini, Profesor Supardi, Kiai Lukman, Kiai Haji Ayi Burhanuddin dari wakil talqin Karawang, Kiai Haji Sugih Burhanuddin, Sugih Burhanuddin, Benghar ya, Masya Allah. Dan Kiai Haji Andri, wakil talqin dari Kuningan. Bersyukur tadi kita mendapatkan ilmu Allah, ilmu Abah Aos melalui lisan Kiai Lukman. Kita meningkatkan dan meluruskan niat kita untuk berzikir kepada Allah. Karena niat ini menjadi penting ketika kita mau memulai sesuatu. Banyak orang masuk thariqah, kalau niatnya tidak bagus, maka nanti tidak bagus hasilnya. Gitu. Ada orang masuk thariqah niatnya luar biasa, pengen sugih seperti Kiai Haji Sugih Burhanuddin. Ternyata nggak sugih-sugih. Kalau Kiai Sugih sudah sugih gitu ya. Dari namanya sudah sugih, dari badannya udah sugih gitu ya, Masya Allah. Ini penting kita masuk thariqah ini punya niat. Niat kita berthariqah sebenarnya sudah ada di ilahi anta maksudi waridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Yang pertama adalah taqarrub, qurbun, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tadi yang dipraktekkan Kiai Lukman, zikir tadi. Yang kedua, ridho Allah, mardotillah. Kata sosok Abu Nawas ya, ingat ya, beliau mengatakan, ya Allah, aku tidak pantas berada di surga Firdaus, tapi aku nggak mau di neraka Jahim. Merayu Allah gitu. Rabi'ah Al-Adawiyah mengatakan, saya lebih baik dapat ridho Allah. Kalau dapat ridho Allah walaupun di neraka, kalau Allah ridho maka ya nggak apa-apa, Allah ridho. Ngapain di surga kalau Allah nggak ridho? Seperti itulah kira-kira mardotillah. Kita juga penting mahabbah, mendapat mahabbatullah dan ma'rifat. Ini adalah sebenarnya niat yang mesti kita set di pikiran kita untuk mengikuti thariqah ini. Adapun hal-hal lain itu bonus, seperti karomah gitu. Karena ada istilah orang ikut thariqah di mana-mana di luaran sana selalu mendahulukan karomah, kelebihan gurunya. Ada satu riwayat, seorang murid datang kepada gurunya, wahai guru, aku melihat sosok guru di situ. Dia menyelam ke dasar laut, hebat sekali. Kata gurunya, aku lebih salut dan lebih hebat melihat ikan hiu yang masuk ke dalam lebih dalam. Wahai guru, aku lihat itu syekh di sana bisa terbang katanya. Aku lebih bangga, lebih hebat melihat burung yang bisa terbang. Di sana ada syekhnya ditembak tidak apa-apa, kebal. Batu karang pun ditembak tidak apa-apa, kata guru. Ini jadi sebenarnya karomah tertinggi adalah istiqomah kita beribadah kepada Allah. Walaupun di thariqah kita ada karomah dari zaman Abah Sepuh, Abah Anom, Abah Aus banyak sekali, apalagi periode ke sana.
Seperti zaman Abah Sepuh. Karomah dimunculkan. Ketika Abah Sepuh mau ziarah ke Cirebon dengan Ki Anta. Lagi duduk di daerah Jahim, waktu zikir sholat, Abah Sepuh mimpin sholat, Ki Anta di belakang zikir, la ilaha illallah, zikir jahar. Lama-lama Ki Anta bingung, kok nggak ada Abah Sepuh, kemana? Abah, kata Abah Sepuh, aya naon Anta. Terbang ke atas, langsung turun lagi, gitu. Zikirnya membawa terbang. Itu zaman Abah Sepuh ada karomah-karomah seperti itu, gitu. Pada zaman gerombolan, cerita Ki Anta juga, malah saksi dari kejadian ini ditunjukkan kepada saya oleh Ki Anta. Jadi pada zaman gerombolan yang menyerang Suryalaya, tiba-tiba di sana tuh gerombolan Abah Sepuh dikepung. Kata Ki Anta, Abah, itu gerombolan di depan. Atuh, sok serang cenah. Kumaha Abah? Dijongklokin Ki Anta sama Abah Sepuh, joklak begitu, ditembak katanya, bolong semua, gitu. Wah, Abah ngejongklokin, pas tembakan semua, ternyata kaosnya bolong, tapi badannya tidak, gitu. Ini karomah. Dan saya waktu Ki Anta ada waktu itu ditunjukkan baju yang berlubangnya itu. Karena banyak yang melihat, waktu itu diamankan, dimuseumkan di Madrasah Abah Anom. Ini masih ada zaman Abah Sepuh, gitu. Masa Abah Anom masih ada juga. Ketika pendirian masjid di depan itu ada yang jam dinding itu mau diperlebaran. Nah, ada akar kelapa sampai orang banyak nggak habis gitu. Jadi mau dicabut nggak bisa, mau dibedol gitu. Akhirnya Abah Anom bilang ke Kang Haji Dudun putranya, Dudun, ini lama-lama pisan. Tuh, tarik katanya. Langsung ditarik, kerokok gitu katanya. Langsung terangkat sampai ke akar-akarnya gitu. Ini terjadi pada zaman Abah Anom masih ada. Malah ketika ziarah Wali Songo di Sunan Muria, naik ke atas tangga itu ada salah satu murid Abah Anom. Lagi naik tiba-tiba apa? Jatuh dan meninggal. Pas laporan ke Abah Anom bilang, fitnah, udang, bangun. Langsung bangun, ikut ziarah, nyampe ke Suryalaya, beberapa hari kemudian meninggal. Dipending meninggalnya. Itu terjadi pada zaman Abah Anom, gitu. Dan ternyata pada masa Abah Aos ternyata masih ada juga, gitu. Kalau menunjukkan karomah, ketika Mang Somad naik ke atas menara menemerkan listrik, supirnya Abah Aos gitu, jatuh ke bawah, kena plesteran, langsung ya koma gitu. Abah langsung ngambil air, fitnah, Abah masih butuh, hidup lagi. Itu tuh ada di thariqah kita, tapi bukan tujuan gitu, kata Abah. Istiqomah kita tertinggi adalah bagaimana kita konsistensi beribadah kepada Allah. Istiqomah itu adalah konsistensi kita mengikuti risalah Nabi, mengikuti risalah guru, itulah istiqomah gitu. Kalau kita ayo zikir, semua orang bisa zikir sebanyak-banyaknya. Tapi kalau zikir yang konsisten, ini yang gak mudah. Contoh, salat subuh, ayo, semua orang bisa salat subuh. Tapi bisa gak salat subuh setiap hari gitu. Ini yang gak mudah. Ayo manakiban di keraton, semua orang bisa. Tapi bisa tidak konsisten manakib setiap bulan di keraton, ini yang gak mudah. Itulah istiqomah gitu. Makanya kun tolabal istiqomah wala takun tolabal karomah, inna istiqomata khairun min alfin karomatin. Janganlah kau cari karomah, carilah istiqomah. Karena istiqomah lebih baik daripada karomah 1000 bandingnya gitu. Bukan berarti di thariqah kita tidak ada, tapi tujuan kita tadi, ilahi anta maksudi waridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Maka dalam Al-Quran apa? Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Ketika orang-orang sudah mengatakan Allah Tuhanku, tsumma istaqamu, istiqomah dia. Maka yang terjadi apa? Tsumma istaqamu tatanazzalu malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Maka kalau kau istiqomah, malaikat turun kepada kita dan mengatakan jangan takut, jangan sedih, berbahagia dengan surga yang dijanjikan.
sedih, takut, ini adalah basic dasar daripada setiap manusia. Bayi lahir, Allah sudah memberikan bekal yang namanya takut dan sedih. Contoh, ketika bayi sudah ada takut dia, takut jatuh atau takut apa, sudah diberikan. Sedih, ini basic setiap manusia. Nah, kita semakin dewasa kalau takutnya meningkat, sedihnya meningkat, ini berbahaya. Takut masa depan, sedih terhadap masa lalu, kejadian dan lain-lain. Ini adalah sesuatu yang berbahaya, merusak seseorang. Maka di Al-Quran jelas ternyata. Dan setelah dipelajari dalam ilmu psikologi, sedih dan takut ini adalah dasar setiap umat manusia, dasar setiap pribadi manusia, siapapun dia, mau orang kaya, orang miskin, laki-laki, perempuan, ini punya dasar ini. Nah, maka orang yang istiqomah inilah sebenarnya dia tidak takut, tidak sedih. Kalau istiqomah maka menjadi kekasih Allah, dia tidak takut, tidak sedih, dia pasrah semuanya segalanya, seperti guru kita Abah gitu. Itu sangat istiqomah. Beliau ketika manakib tidak mesti banyak. Dari sedikit di satu masjid hanya 2 orang, diborong semua tanbih, tawasul, manqobah hanya 1 orang oleh supirnya. 3 orang waktu itu, sampai melahirkan 300 orang, sampai hadir ribuan. Itu Abah, istiqomah gitu. Ini yang konsistensi gitu. Jadi kalau kita berzikir pada zaman itu, ayo kita khotaman tam semuanya. Ya Latif 16.641. Orang semua bisa, karena di otaknya ingin sesuatu yang luar biasa, maka dilakukan pada zaman Abah Anom. Tetapi ketika pada maghrib dan isya hanya sedikit saja, hasbunallah ni'mal maula, paling berapa 7 kali. Ini yang mahal gitu. Karena apa? Dilakukannya secara konsistensi setiap pada maghrib, enggak sekaligus gitu, diborong. Tapi nanti liburnya 1 minggu gitu. Tahajudnya kuat dari jam 1 sampai jam 4 gitu ya. Wah, sampai sholat tahajudnya lebih dari 12 gitu. Liburnya 1 minggu gitu. Ini enggak konsistensi. Yang mahal tuh konsistensi, istiqomah. Abah mengajarkan kita istiqomah gitu. Nah, maka kalau kita suruh zikir hari ini, saya zikirnya harapas manakib, hanya pas ada bajagat, ini enggak istiqomah gitu. Mestinya apa? Kapanpun dimanapun, inilah takwa. Takwa itu enggak mesti harus dilihat orang. Sesuatu yang merusak istiqomah kita adalah ingin dilihat orang. Ini yang mahal. Jadi kalau kita tidak ingin dilihat orang, pokoknya ada orang, nggak ada orang, saya mau berzikir. Ada orang, nggak ada orang, saya mau tahajud. Ada orang, nggak ada orang, saya mau manakib khotaman. Inilah istiqomah. Yang menggodanya adalah ketika kita karena orang, maka disinilah istiqomah mulai turun gitu. Nah, semua yang diajarkan, yang diterangkan, dijelaskan oleh Kiai Lukman, cara tata caranya, ini mesti istiqomah. Ketika Kiai Lukman bilang zikirnya ada suaranya, langsung geber ada suaranya. Tapi besoknya udah gak ada suaranya. Ini gak istiqomah gitu. Jadi istiqomah itu seperti itu. Walaupun kita tadi bicara karomah banyak di thariqah kita ini, setiap orang punya gitu ya. Maka dengan istiqomah ini nanti terjadi suatu karomah-karomah yang sifatnya manusiawi untuk kehidupan kita. Dan kata apa? Istiqomah tertinggi adalah konsistensi kita mengikuti guru berzikir sampai kapan? Yaumil akhir, sampai hari akhir, bukan sampai hari ini gitu. Jadi kita bertoriko hari ini bukan hanya untuk sampai di sini. Saya bertoriko hanya pengen lulus saja, udah lulus selesai, enggak. Saya pengen kaya saja, setelah selesai sudah enggak bertoriko. Tidak. Bertoriko kita mau kita dapat apa-apa, tidak dapat apa-apa sampai yaumil akhir. Itu niat di hati kita. Mau ada orang, tidak ada orang, ditinggalkan, dicemooh, kita tetap zikir kita sampai akhir. Di tempat kita tinggal ada yang berzikir, kita pun istiqomah. Sampai tidak ada yang berzikir pun saya tetap berzikir mengikuti guru. Inilah niat, setting niat gitu. Setting intention penting banget untuk kita. Maka ilahi anta maksudi waridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Semoga kita semua istiqomah, konsistensi mengikuti amalia Syekh Mursyid Abah Sepuh, Abah Anom, Abah Aos. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Prof ya. Masih. Punten Mama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun katuk. Daun salam, daun nanas. Jawab salam sambil ngantuk. Harusnya jawab salam, harus pengginas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ternyata masih ada. Saya kira udah nggak ada tadi. Hamdan wa syukranillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa nabiyyu ba'da. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Kehadapan dan di hadapan ahli silsilah thariqah qadian asaban dia mahad sulaya. Wabil khusus guru agung kita saya Muhammad Abdul Qasim Masruh Qaddasallahu sirruh Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina alaihim waladdallin. Mukadimah dan doa-doa saya ngikutin Kiai Lukman dan Dr. Subhan. Alhamdulillah, menyambung dari disampaikan oleh Kiai Subhan. Jadi kita harus berzikir sampai hari akhir. Hari akhir. Teringat saya kemarin waktu manakib di pusat ada spanduk dipasang gitu kan. Siapa yang mau masuk surga sekarang talqin. Siapa yang masuk surga hari akhir talqin. Kira-kira menurut bapak-bapak atau ibu, apa bedanya kalimat yang pertama, jika mau masuk surga hari ini talqin, dan jika mau masuk surga hari akhir talqin? Ada bedanya? Kalau nanya anak TK ada. Yang kalimat pertama, kalimatnya kalau mau talqin hari ini, gitu kan, ini. Nah yang kedua akhir, hari akhir. Jadi antara ini dan akhir. Kata penglesabah, kapan hari akhir? Hari ini, ya sekarang gitu. Jadi itu. Hari ini hari akhir. Nah itu sebagaimana Abah pernah sering cerita, beliau diminta mewakili Abah Anom memenuhi undangan para dosen dari para Madinah, Unis para Madinah. Salah satu diskusinya adalah Abah nanya para dosen, kan rukun Islam itu ada, rukun iman itu ada 6. Yang pertama iman pada Allah, takut salah ya gitu. Iman kepada Allah. Yang kedua iman kepada mana? Kitab Allah, Al-Quran, Zabur dan sebagainya. Yang ketiga iman kepada malaikatnya. Malaikat sebenarnya malaikat aja ya, kan udah jamak, kita sebut malaikat. Kadang berlebihan maknanya, malaikat udah jamak gitu ya. Nah, kalau satu malak gitu kan gitu. Kalau malaikat ya iman pada malaikat, cuma karena kebiasaan kita ke jamak. Yang keempat iman pada rasulnya. Ini jadi rasul. Ada 2 jenis rasul. Kiai Lukman sering menyampaikan, para mubalik juga sering menyampaikan, rasul itu ada 2. Rasul yang berasal dari nabi dan rasul dari para wali. Jadi apa sekarang masih ada rasul? Masih. Tapi nabinya sudah enggak ada. La nabi abada setelah Nabi Muhammad kan itu. Yang kelima iman pada hari akhir. Nah, ini yang tanya. Jadi panggil sahabat nanya pada dosen-dosen itu, iman pada hari akhir, kapan hari akhir?
nantinya nggak ada yang jawab itu. Lalu Abah akhirnya nanya, siapa yang tahu, yang yakin bahwa besok masih hidup? Ada yang menjawab wallahu alam. Pengusaha Abah menjawab, saya tidak nanya Allah, nanya bapak-bapak gitu kan. Yang dimaksud hari akhir ya hari sekarang, karena kita tidak tahu bahwa besok kita masih hidup gitu. Makanya jadi luar biasa itu kecerdasan pengusaha Abah. Kalau kita dipahami, yang mau masuk surga sekarang talqin, yang mau masuk surga hari akhir talqin, ya akhirnya talqin dari hari ini gitu. Luar biasa itu kecerdasan Allah. Nah yang kedua, karomah. Bagus tadi kan. Karomah itu Allah berikan sesuai dengan zamannya. Zaman pangersa Abah Sepuh tidak mempan ditembak karomahnya, misalnya tadi kebiasaan tak wajar karena waktu itu masih diperlukan seperti itu. Apa sekarang kalau kita misalnya ada karomah seperti itu masih dibutuhkan? Tidak. Pangersa Abah Aos diberikan karomah yang luar biasa. Ini saya hanya mengkaji yang nyata aja gitu. Karomah yang luar biasa, yang mungkin ini persoalannya karena kita rasakan sehingga susah menjelaskannya. Di zaman Abah Anom, maaf Kiai Subhan, Kiai Lukman kalau keliru saya luruskan. Dulu ada 3 kali sholat lidapil bala, betul ya? Yaitu sholat lidapil bala harian yang dilaksanakan setelah pada Isya, dan lidapil bala subuh, bacaannya beda. Dan yang ketiga lidapil bala yang dilakukan setahun sekali, pada bulan Safar, pada hari Rebo terakhir, disebut Rebo Wakasan ya. Coba mana yang senior? Senior atau gitu ya. Yang harus ingat yang senior gitu, Rebo Wakasan. Tapi kemudian di zaman pangersa Abah Aos, lidap ilbala yang dilakukan pada setiap bulan Safar setahun sekali pada Rebo terakhir, disebut Rebo Wakasan, dirubah menjadi harian, yaitu diberi namanya, ganti namanya sholat isti'anah. Kenapa harian? Karena dulu mungkin balanya kan tidak tiap hari. Ternyata di masa kemursidan pangersa Abah Aos akan terjadi bala yang datang tiap hari, yang memang Kiai Lukman menjelaskan berapa bala 3.000 setahun itu 350.000 bala, sehingga kalau dibuat harian 800 itu dari kuantitatif angkanya. Dari fakta kualitatifnya, apa bala yang terjadi tiap hari? Bala yang terjadi mulai beredar informasinya pada tahun 2019. COVID-19, si koprok corona, kata bangsa kan koprok corona, kan dia tiap hari itu. Bahkan tidak hanya di Indonesia, seluruh dunia terjajah. La ilaha illallahnya juga menjadi dipertanyakan. Ya kan itu. Lebih takut pada corona daripada la ilaha illallah. Masjid suruh dikosongkan. Itu di mana-mana, termasuk di Masjidil Haram dan sebagainya. Kenapa diganti menjadi sholat isti'anah? Karena ternyata mau menghadapi wabah yang seperti itu harian. Dan terbukti orang-orang harus tebal pakai masker, harus disuntik dengan macam-macam, apa namanya itu, vaksin dan sebagainya. Ya pokoknya cuci tangan, jaga jarak dan sebagainya. Itu baik sebetulnya, filosofinya baik. Tutup masker kan jaga mulut, maksudnya supaya ya tidak gibah gitu kan, ngomong yang perlu saja kan begitu ya. Cuci tangan bagus supaya tangan tuh jangan cuma comot yang bukan haknya kan gitu kan, yang bersih-bersih dan sebagainya.
Di mana-mana harus ditutup tebal. Sholat jamaah bubar di masjid. Jangankan pengajian. Tapi alhamdulillah dengan karomah pangresa Abaos, pengajian di Sirna Rasa, pengajian Thoriqoh Qadiyah Naqsabandiyah Mahajudilaya Sirna Rasa tetap jalan, tidak ada yang dihentikan. Dan semua, kata pangresa Abah, semua dijajah kecuali di Sirna Rasa. Dan itu diketahui oleh petugas semua. Bukan tutup-tutupan kan? Pangresa Abah bahkan bikin baliho di pinggir jalan. Di sini pabrik antivirus. Itu karomah di masa kini. Kalau bukan karomah, kalau sekarang udah bebas kita begitu ya gitu. Itu karomah pangresa Abah luar biasa. Jadi alhamdulillah. Dan karomah pangresa. Terakhir, waktu manakib kemarin di pusat, apakah siapa yang nangkap pangresa Abah menyampaikan ada sebuah karomah yang ditunjukkan pada beliau? Kursi bisa ngomong pada beliau. Ya, beliau pakai kursi yang baru sama dengan yang ada di Jakarta ada Abah gitu kan. Setelah dikirim kursi ngomong kata Abah, kan gitu. Iraha masuk Islam gitu ya, kan salah ya gitu dalam bahasa Sunda. Iraha masuk Islam. Kapan masuk Islam? Ternyata karomah untuk mengingatkan Abah Aos untuk disampaikan ke kita-kita. Maka kata Abah, kapan kita masuk Islam? Kursi bisa ngomong ke Abah. Kalau kita mau udah dipelototin juga diam aja kursinya, udah tempeleng juga jerit gitu kan. Bisa ngomong. Itu bukan karomah. Pertanyaan karomahnya kapan masuk Islam? Pak, Kang, kapan masuk Islam? Hah? Bukan KTP-nya masuk Islam kan? Islam. Kapan masuk Islamnya? Waktu ditalkin. Waktu ditalkin. Alhamdulillah. Bagus itu udah luar biasa. Benar itu benar. Itu berarti nyimak gitu ya? Bayar 100.000. Oh 100.000. Ya udah 100.000. 100.000. Benar nggak apa-apa jawabannya. Tapi ada nggak 100.000-nya nih? Jangan-jangan nggak ada soalnya. Ya, harus ada gitu ya. Kalau nggak ada nanti nggak jadi. Lah tadi saya ngantung uang di mana ya? Ngantung uangnya hilang. Benar, waktu talqin. Jadi kalau pangan saya waktu kan dijelaskan kapan masuk Islam. Nah ini ada, tuh ada amplopnya. Mau jatah Bapak 100.000 dari sini. Nih Pak, benar, alhamdulillah. Nah, itu. Nah, makasih gitu. Bagi dua. Pak Kesugi. Kan araya jadi gitu kan, jadi tadi mau kesarwo gitu. Jadi waktu maksud talqin. Jadi perlunya sekarang baru kita bisa jawab kapan kita masuk Islam saat talqin. Maka udhulu fisilmi kafah itu masuk Islam secara kafah. Selama ini kita jawabnya masuklah Islam secara menyeluruh, tapi enggak ditanyakan kapan masuknya. Masuk itu kan lewat pintu, kata pangresa Abah. Pintu itu adalah tempat masuk. Pintu itu apa? Talqin. Pintunya adalah guru mursyid. Nah, jadi alhamdulillah kita yang sudah talqin berarti kita sudah masuk Islam. Udhulu fisri makafah, yaitu kafah itu meliputi Islam, iman dan ihsan. Saya kira itu saja, berbagi waktu mau jelaskan juga. Udah jam 9 kurang 8 menit. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mama enggak? Langsung aja. Hah? Masuk aja. Atau kamu apa? Dari Bogor. Dari Bogor. Enggak apa-apa itu. Atas itu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Fadilah Jamil Sisirah Tariqah Qadriyah bersama di saya. Saya panggil Al-Fatihah. Ya Nabi ya Nabi. Sengaja
sedikit-sedikit ceramahnya ya, supaya ketagihan. Iya. Jangan lebih dari 15 menit. Yang penting kah Pangarsa Guru Agung selalu menghantarkan kita ke posisi lebih tinggi secara rohani, dengaran ajaran amalan dengan kebiasaan-kebiasaan ahlus silsilah. Salah satu diantaranya adalah dalam hal urusan sholat. Kita oleh Pangarsa Abah dulu biasanya ya kelasnya itu yang tadinya ya hanya sholat wajib saja kelasnya, tapi mulai disampaikan untuk mencintai sholat wajib dan sunnah-sunnahnya. Bahkan kita dibuat terbiasa dan mencintai sholat awal waktu. Nah, rumusnya yang beliau sampaikan bahwa kalau menangguhkan sholat maka harus siap rezekinya ditangguhkan. Satu, kalau sering menangguhkan sholat maka artinya rezekinya harus siap ditangguhkan. Jadi pesan beliau itu dikaitkan langsung itu, rezeki apa saja. Maka kita untuk urusan itu tidak atau jangan menangguhkan sholat. Yang kedua, sabda beliau, kalau ingin susah selamanya, kalau ingin hidup jauh dari kesusahan dan ingin selalu senang, maka sholatlah awal waktu. Laksanakan sholat awal waktu, tidak akan susah selamanya. Begitu. Makanya kita diajarkan oleh Pangarsa Abah untuk 11 menit sebelum waktu sholat sudah punya wudhu. Dan ini juga sebagai representasi, sebagai tanda bahwa kita sudah meraih kedudukan, bukan hanya sebagai jiwa mutmainnah, ya nafsul mutmainnah, tapi radiyatan mardiyah. Tidak harus nunggu dipanggil-panggil azan berkali-kali, ya, tapi kita sudah siaga melaksanakan nunggu sholat. Ya, kita selalu minimal 11 menit sebelum waktu sholat kita sudah. Jadi kita benar-benar muqimis sholat, bukan hanya muqimis sholat dalam waktu awal waktu, gitu ya, di awal waktu. Bahkan lebih tinggi lagi gitu. Bukan hanya tapi juga kita dicetak oleh Guru Agung menjadi ahlus sholat. Dengan cara apa? Dengan cara selalu menjaga wudhu. Kita bukan lagi kelasnya untuk biasa sholat awal waktu, tapi sholat setiap detik waktu. Awqatuna kulluha as-sholat. Dengan cara apa? Sudah terlagin kita selalu membiasakan tidak keluar kamar mandi kalau tidak membawa wudhu. Ini waktu di Mekah itu ingat betul bahwa beliau berceramah, menyampaikan ceramah ini. Masuk kamar mandi, toilet, ya, BAB, BAK, cebok, gitu ya. Oh, tega-teganya keluar kamar mandi tidak bawa wudhu. Itu kata-kata kok tega-teganya itu mama. Jadi jangan keluar kamar mandi kalau tidak mau wudhu. Gitu. Masa BAK, BAB, cebok kok susah amat. Nggak wudhu langsung. Nah, itu sejak itu tuh 2015 alhamdulillah. Kalau keluar kamar mandi itu udah kayak berat aja kalau nggak wudhu dulu. Meskipun lagi junub kan. Wudhu aja. Paling tidak persiapan untuk yang kedua kali. Jadi dengan punya wudhu, niat menunggu sholat. Intidar sholat fi sholat. Itu menunggu sholat adalah sholat. Makanya
apapun profesinya, apapun pekerjaannya, dari mulai petani, tukang nembok, karyawan di kantor, karyawan lapangan, semua sepanjang dia punya wudu, ya meskipun seharian dari pagi jam 7 sampai jam 11 sampai jam 12 dia nembok pekerjaannya dan punya wudu, dia bukan sedang nembok, bukan sedang kerja apa bakuli bangunan, bukan, tapi dia sedang sholat. Jadi apapun profesinya, apapun pekerjaannya, sepanjang dia punya wudu dohir, wudu batin, ya, yang dimaksud bukan hanya wudu dohir aja, tapi karena ya, disebut ahlu sholat tuh ya punya wudu dohir, ya, tapi juga wudu batinnya. Itu makanya luar biasa mahal. Ini sebagai bentuk bahwa untuk bukti bahwa kita waladina man asyaddu hubban lillah gitu. Kalau tidak pakai talqin dzikir dengan ajaran ini, waduh bagaimana tuh profesi? Salat wajib hanya di total paling lama 5 menit. Pekerjaan dia ngajar 4 jam, 5 jam dari pagi sampai siang. Bagaimana ngejarnya itu? Bagaimana ngejar kita menghadap Allah, ya, selalu bersama Allah melalui sholat gitu. Kalau tidak punya dzikir setiap detik, amalan dzikir setiap detik waktu, ya 5 menit kali 4 jam ngajar, gimana itu ngejarnya? Sementara 50% saja kita menghabiskan waktu dengan Allah gitu ya. Itu kita sudah membuat anda dan tandingan itu. Kalau kita yaitu kalau kuantitinya 50% selalu bersama Allah atau menghadap Allah dan 50% tidak gitu, kita sudah membuat tandingan. Apalagi kuantitinya misalnya ya kalaupun 45 45 itu juga apalagi itu sudah syirik jatuhnya. Maka dengan talqin zikir ya kita ya menjadikan kita menjadi seorang ahlus. Jadi ahlus salat itu kata pengarang bukan yang selalu berada di atas sajadah, bukan katanya. Bukan, ahlus salat itu bukan orang itu. Jadi kita bukan hanya kelas salatnya orang yang selalu awal waktu, tapi menjadi seorang yang selalu salat. Itu yang larinya kepada itu. Walimah tidak wajib sholat. Itu ada yang dipelintir tuh. Ada yang dipelintir tuh ada. Wah, ini sesat nih. Karena wali itu tukang sholat. Tidak wajib sholat. Jadi kita semua alhamdulillah kalau kita semua sudah terbiasa selalu terjaga wudunya. Apapun kegiatan fisik kita di antara waktu-waktu sholat, maka kita kita adalah ya, dalam sholat. Ini muqimi sholat alladzina hum fi sholatihim daimun. Bukan hanya khosiin, minal khosiin, tapi sholat daim, itu sholat daim. Orang yang selalu sholat, gitu. Ya, kalau jeda-jeda waktu-waktu yang pendek, maka ini mah dari subuh misalnya, subuh apapun profesinya, pekerjaannya, dia sholat. Yang suka masak, ibu masak, bukan sedang masak, sedang sholat, sedang melakukan sholat. Mahal ajaran amal ini mahal. Makanya kita sujud syukur dengan selalu mengistiqomahkan amalan ini, kebiasaan para aulia ini. Yang kedua, sujud syukur dengan mengajak siapa saja yang tanggung jawab dunia akhiratnya untuk ikut ya, ngajak talqin zikir supaya menjadi saluran. Jadi caranya, tandanya kita bersyukur itu mengajak yang lain untuk ikut menikmati karunia ini. Ya.
Makanya pengarsa tuh di beberapa waktu pernah dijaga dengan toriko itu mahal, toriko itu mahal. Nah, salah satu di antara tanda kemahalannya ini adalah ini. Jadi betapa waktu kita dibuat bermakna, dibuat berarti. Orang bisa saja kalau kekurangan uang mencari tambahan uang, harta kekayaan, tapi jatah usia nggak bisa. Makanya kita tidak bisa minta tambahan jatah waktu. Makanya kita tidak bisa mendapatkan jatah waktu, maka tidak ada lagi pilihan kita adalah membuat setiap detik waktu kita berarti, bermakna. Nah, salah satu amalan untuk membuat setiap detik waktu kita berarti adalah dengan menjadikan setiap detik kita ada dzikir, ingat kepada Allah. Itulah salatul wusta. Salat wusta itu. Hafidhulas salawat wa salatul wusta. Jagalah kamu salat yang 5 waktu dan saja. Nah, salat wusta itu umum memahaminya ada yang asar, ada yang isya. Nah, bagi kita salat wusta itu adalah salat hati, salat hakikat. Ya, salat hakikat itu pelaksanaan di mana kita selalu di mana saja kapan saja punya wudu dohir, wudu batin. Wudu dohir, wudu batin itulah yang dilakukan setiap detik waktu kita sholat. Berbahagialah, selamat untuk kita yang sudah itu berarti kita seorang ahlus sholat. Allah berkahi semuanya segalanya selamat. Istiqomah mengamalkan, melestarikan ajaran amalan para pecinta pesuci itu. Maka Al-Fatihah. Iya benar. Untuk terima kasih kepada Mama Sultan yang telah membuka pintu gerbang Keraton Kesultanan untuk kita semua diistiqomahkan untuk manakib, melaksanakan zikir, pertamaan, manakib sholat sunnah di sini. Semoga berkah karomah Guru Agung tercurah limpah kepada Mama Sultan dan keluarga besar. Berkahi soleh-solehahnya, sehatnya, sukses kaya raya bahagianya, dan pada wakil talqin yang hadir istiqomah bersama kita, para ikhwan juga yang istiqomah sejak udah hampir setahun lebih ya Mama ya. Semoga selalu diberkahi semuanya, segalanya selamanya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.